warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baik, hari ini Baik Bu. alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu. Artesia, Saya Bu. Kurnia Rahmi, Saya Bu. Tika Pratiwi. Saya Bu. Oke, ada nama yang belum dipanggil? Enggak Bu. Oke. Jadi sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah siap semuanya? Siap Bu. Sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Oke, kemarin kita kan udah praktek ya tentang database server. Berarti udah habis pelajaran tentang database server. Jadi hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang mail server. Nah, sebelumnya di sini udah ada belum yang pernah dengar kata mail server atau baru hari ini? Baru hari ini Bu. Baru hari ini ya. Nah, jadi apa sih mail server itu? Jadi mail server itu adalah sebuah perangkat lunak yang mendistribusikan file atau informasi sebagai balasan atau respon yang dikirim melalui email. Nah, apa itu mail server? Mail server adalah sebuah perangkat lunak yang mendistribusikan file atau informasi sebagai balasan atau respon yang dikirim melalui email. Ngerti nggak maksudnya? Jadi mail server itu sebuah perangkat lunak, yaitu tugasnya itu untuk mendistribusikan file atau informasi yang masuk sebagai balasan yang dikirim melalui email gitu. Ngerti? Ngerti Bu. Ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian mail server? Enggak Bu. Oke. Jadi tadi mail server sebuah perangkat lunak. Jadi fungsinya apa? Fungsinya yang pertama, fungsi mail server. Yang pertama, bukan. Nah, kira-kira apa fungsi mail server apa aja fungsi mail server? Dari pengertiannya kita sudah bisa ya menentukan fungsinya ya. Mendistribusikan file. Iya, mendistribusikan file. Distribusikan file atau informasi. Lalu setelah itu, Enggak tahu Bu. jadi selain mendistribusikan file atau informasi, mail server itu juga berfungsi untuk menginstal email. Nah, jadi itulah fungsinya. Ada untuk mendistribusikan file dan untuk menginstal Email. Oke, sampai sini mengerti? Ngerti Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu pembahasan kita yang kedua yaitu tentang cara bekerja
mail server gitu. Nah, kan mail server ini kan mendistribusikan file atau informasi yang dikirim sebagai balasan atau respon yang dikirim melalui email. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya itu, nah yang pertama itu kan misalnya cara kerjanya itu yaitu kita mengirim email, kan gini kan cara kerjanya itu misalnya kayak gini. Jadi cara kerja mail server itu kan kita kan ngirim ini, misalnya inilah pengirim kan, dia itu mau mengirim email ke penerima. Nah, jadi saat pengirim ini mengirim email ke penerima ini, jadi emailnya itu tersimpan di dalam mail server menjadi satu berdasarkan ini dia berdasarkan tujuan dan waktu pengiriman. Nah, lalu setelah dibaca oleh penerima, maka penerima ini juga sudah mengakses mail servernya. Jadi pengirim dan penerima itu juga bisa mengakses server email yang dikirim oleh pengirim dan ditampilkan melalui browser user. Jadi ada itu tampilannya kalau penerimanya itu sudah membaca email dari pengirim. Nah, seperti itu, sudah mengerti? Ngerti, Bu. Ada yang ingin tanyakan? Enggak, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini sudah bisa Ibu hapus ya pengertiannya. Itu. Nah, selanjutnya itu materi yang ketiga, yaitu adalah protokol dan server pada mail server. Nah, apa-apa saja protokol dan server pada mail server? Sebenarnya protokolnya itu dan servernya itu banyak. Jadi pada hari ini sesuai kurikulum kita hanya belajar 3 saja. Yang 2 saja ya. Yang pertamanya itu ada SMTP. Udah ada yang pernah dengar nggak kata-kata SMTP? Belum, Bu. Oke, belum ada ya. Jadi SMTP ini singkatan dari apa? Simple Mail Transfer Protokol. Nah, apa itu Simple Mail Transfer Protocol? Ini biasanya digunakan sebagai apa? Sebagai tempat menampung dan mendistribusikan email. Jadi SMTP ini berfungsi untuk menampung dan mendistribusikan email. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua yaitu POP3. Apa itu singkatan dari POP3? Panjangannya yaitu Post Office Protokol versi 3.
Office Protocol versi 3. Apa fungsinya, digunakan untuk apa dia? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak ada yang tahu ya? Jadi Post Office Protocol versi 3 ini digunakan agar user dapat mengambil dan membaca email secara remote. Nah, apa itu Bu? Secara remote itu maksudnya apa? Jadi secara remote itu maksudnya itu kita tuh tidak perlu login ke mesin mail server. Jadi kita tuh cukup menghubungi port tertentu dengan mail client yang mengimplementasikan protokol Post Office Protocol versi 3 dan email seperti itu. Nah, inilah SMTP dan POP3 inilah protokol dan server pada mail server. Nah, sampai sini sudah mengerti? Ngerti, Bu. Ada yang ingin tanyakan? Enggak, Bu. Berarti sudah ngerti semua ya? Iya, Bu. Nah, kalau sudah ngerti semua, Ibu lanjut satu materi lagi. Fokus ya. Iya, Bu. Atas. Nah, materi yang ketiga itu adalah jika sudah, jadi materi yang terakhir, yang keempat ya, server. Ini kan masih protokol ya kan. Jadi kita belajar servernya. Mulai gimana cara gila ya. Gila. Nah, servernya itu ada dua juga. Yang pertama itu server pada mail server itu adalah outgoing server. Nah, yang kedua adalah incoming apa? Server. Ada yang tahu nggak outgoing server apa dan incoming server apa? Enggak, Bu. Nah, kalau outgoing server ini protokol server yang menanganinya apa? Siapa yang menanganinya? Yang bekerja di sini adalah si SMTP. Nah, kalau outgoing server yang menangani SMTP, kalau incoming berarti yang menangani adalah POP3. Nah, Post Office Protocol versi 3, itu aja bedanya. Berarti protokol ini servernya ini, protokol ini servernya ini. Nah, sudah mengerti? Sudah, Bu. Ada yang ingin tanyakan? Tanya aja lah. Enggak, Bu. Masih ada loh. Udah, berarti sudah mengerti semua ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah mengerti semua, ada tugas dari Ibu. Tugasnya itu pribadi ya. Jadi tugasnya itu masing-masing buat di double folio tentang protokol dan server pada mail server. Tulis apa tuh namanya, materinya itu kan masih singkat-singkatnya ya, pengertiannya aja Ibu jelaskan kan. Kalian cari lagi materi-materinya atau macam-macamnya lagi, lalu minggu depan dikumpul. Sudah mengerti tentang tugasnya? Iya, Bu. Satu orang satu ya, berarti tidak kelompok hari ini. Nah, kalau sudah mengerti tugasnya, minggu depan Ibu mau ngasih tahu minggu depan kita praktek cara mengkonfigurasikan mail server. Jadi bawa laptopnya dan kita bakal belajar di lab. Oke, jadi sudah mengerti kan semuanya kan? Iya, Bu. Oke, jadi sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih kurang Ibu dan mohon maaf. Sebelum kita menutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.